5 orang dilarikan ke klinik terdekat dan belum diketahui berapa jumlah korban yang masih terjebak di dalam lubang. Pencarian dihentikan karena faktor cuaca. 5 orang yang mengalami sesak nafas harus mendapatkan perawatan. Bahkan menurut manajer PT Aneka Tambang Nelius Rahman, kepulan asap tebal berasal dari tiang kayu penyangga yang terbakar hingga keluarkan zat karbon berbahaya untuk dihirup. Asap itu dari mana masih ditelusuri. Dari tim dari Antam sendiri belum dapat masuk ke dalam lokasinya karena tadi sudah disampaikan bahwa kadar karbon monoksidanya masih belum memungkinkan dari tim Antam. Atau yang diindikasikan berasal dari terbakarnya kayu stapling atau kayu penyangga. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan konsentrasi gas karbon monoksida atau CO di atas ambang yang dianggap aman, bahwa tidak ada korban terjebak sebanyak 700 jiwa. Kami meluruskan pada kesempatan ini bahwa hal itu keliru. Pemirsa, banjir luapan Sungai Cidurian yang rendam perumahan Taman Cikande Kabupaten Tangerang, Banten meluas. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 10 RT di 2 RW yang berbeda. Sebanyak 222 kepala keluarga ikut terdampak. Air banjir yang nyaris menyentuh atap rumah membuat aktivitas warga menjadi lumpuh total. Mereka terpaksa harus beraktivitas menggunakan perahu rakitan. Bahkan warga berharap adanya solusi terbaik dari pemerintah agar banjir tidak lagi kembali. Kalau total keseluruhan yang terdampak sekarang ini 222 kakak. 222 kakak ya, sama RW 2 yang tadi. Banjir ini udah berapa lama sih Pak? Ini banjir ini udah 3 hari Pak. 3 hari? Udah 3 hari. Minggu berarti. Pemirsa, pemerintah berencana membangun sabodam dan cekdam di sejumlah daerah rawan banjir bandang di Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menahan material banjir dan melindungi infrastruktur vital. Hal itu diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau jembatan Pantai Dona di Kabupaten Aceh Tenggara. Pembangunan sabodam dinilai penting untuk menahan material kayu, batu, dan sedimen agar tidak terbawa arus sungai saat hujan deras, terutama dari wilayah hulu Sungai Alas. Kementerian Pekerjaan Umum menilai penanganan bencana tidak cukup dilakukan di wilayah hilir, namun harus menyentuh sumber masalah di bagian hulu. Sampaikan di Aceh ini akan ada 30 sampai 40 cekdam gitu kan. Cekdam dan sabodam. Jadi mulai arah Gairus sampai ke bawah. Kan dulunya kan Gairus nih. Gairus ini juga akan kita bangun sabodam cekdam sama lah. Semua dulu kita akan bangun cekdam sabodam sehingga nanti ya pada saat ada hujan lagi. Pada saat ada hujan yang besar, harapannya kayu, sedimen. Pemirsa, bersama dengan MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Informasi lainnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berbicara mengenai pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Harilubis di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan pertemuan membahas restoratif justice atau permohonan damai dari Egy. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Harilubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau.
Sebelumnya, dua tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Roy Sianipar, dan Dr. Tifa. Bukan upaya untuk menghadirkan. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Namun, dua tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHAP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. Pemirsa, 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten divonis 3,5 tahun penjara. Bahkan tidak hanya hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 6 bulan kepada Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin. Selain Arsin, 3 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi juga divonis 3 tahun 6 bulan. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Diketahui Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin, dan terdakwa lainnya terjerat kasus korupsi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para terdakwa ini menerima uang miliaran rupiah dari pihak swasta dalam pembebasan lahan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, mobil Ferrari, 2 motor Harley, dan 1 sepeda mewah barang bukti kasus korupsi ekspor minyak goreng atau CPO dihadirkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Apa detailnya di dalam kita tanya? Kenal? Kenal saudara? Pernah melihat? Di medsos. Di medsos. Ya. Pernah lihat di medsos ya? Di rumah pernah lihat? Tidak pernah. Nah, apa lagi? Medsos saja. Di medsos saja. Hakim Ketua Effendi mengajak terdakwa Marcella Santoso serta suaminya terdakwa Ari Bakri serta para saksi yang dihadirkan ke ruang sidang untuk melihat barang bukti yang dihadirkan. JPU menanyakan kepada Maya Kurniawati, asisten pribadi Ari Bakri yang dihadirkan sebagai saksi. Hakim Effendi juga mengkonfirmasi kepemilikan mobil mewah itu kepada terdakwa Marcella dan Ari. Pak Ari, ada yang mau mengenai BB? Pemirsa, terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, Muhammad Keri Ardianto Riza, mengajak publik untuk melihat fakta persidangan secara utuh. Dan pernyataan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan pada sidang ke-14. Kuasa hukum Keri, Heru Widodo, mengatakan jaksa telah menghadirkan 38 saksi di persidangan, namun belum ada satupun yang menyatakan Keri bersalah sesuai dengan dakwaan. Jaksa penuntut umum menyatakan dalam surat dakwaan bahwa Keri Riza dan 2 terdakwa lainnya telah menyebabkan kerugian negara. Bahkan salah satunya terkait dengan kerjasama penyewaan terminal BBM Merak senilai sekitar 2,9 triliun rupiah. Tim kuasa hukum menekankan bahwa belum ada bukti yang menguatkan dakwaan dan setiap proses sidang terbuka untuk memberikan kejelasan.
Bahkan Kerry melalui pernyataan yang dibacakan kuasa hukumnya mengajak publik untuk menilai kasus ini berdasarkan fakta, bukan fitnah atau opini. Kasih atas ya dari Kerry. Tambahan surat dari Kerry karena pada kesempatan ini tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada teman-teman. Jadi secara tertulis disampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini adalah sidang ke-14 saya. Dan dari seluruh persidangan, 38 saksi sudah dipanggil jaksa. Dan tidak ada satupun yang bilang bahwa saya melanggar hukum seperti yang ada di dakwaan saya. Saya harap agar yakin bahwa ini adalah fakta yang benar. Tontonlah semua sidang saya di webpage berikut www.youtube.com/timpenasehathukum atau search di YouTube Tim Penasehat Hukum Kerry Gading Dimas. Mari kita membuat sikap berdasarkan fakta, bukan fitnah dan informasi yang tidak jelas. Terima kasih, salam dari Kerry yang tidak bisa secara langsung menyampaikan kepada media.